menarik bagi saya bisa mengenal beliau semenjak S2. Ya, ketika itu di perpustakaan IAIUM saya mencoba mencari judul untuk tesis master saya di ISTEK tentang ekonomi. Siapa tokoh pemikiran ekonomi yang akan saya tulis? Yang sebelumnya proposal saya di reject karena saya ingin menulis tentang Abu Yusuf. Abu Yusuf itu sudah terlalu banyak gitu kata para penguji ya. Jadi sudah tidak layak untuk dikaji. Coba kamu cari tokoh yang lain ya, yang memang ada pemikiran ekonominya. Akhirnya saya menemukan satu buku Negara menurut Ibnu Sina yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad, dan di sana di dalamnya terdapat konsep-konsep ekonomi yang sangat menarik, dan akhirnya saya ajukan proposal saya, dan itu pun hampir ditolak ya. Ini kisahnya sebelum saya masuk ke dalamnya, karena kata para profesor Ibnu Sina itu tidak ada pemikiran ekonominya, tidak ada literaturnya. Yang memang ketika saya cari di Google, memang tidak ada kajian-kajian ekonomi menurut perspektif Ibnu Sina. Baru beliau yang memang menuliskannya dalam bukunya Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina. Akhirnya saya memberikan bukti-bukti yang ada, alhamdulillah diterima dan alhamdulillah lulus ya tesis saya S2 tentang pemikiran ekonomi Ibnu Sina. Jadi beliau adalah termasuk inspirator saya dalam mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini. Yang menariknya lagi, ketika berdiskusi dengan salah satu profesor sejarah pemikiran ekonomi Islam dunia, mungkin kita sama-sama tahu semuanya, Profesor Abdul Azim Islahi, yang salah seorang murid dari Profesor Muhammad Najatul Sidiki. Beliau mengatakan, kenapa tidak ada pemikiran ekonomi Indonesia, walaupun beliau di dalam bukunya menyebutkan Indonesia tapi tidak ada tokohnya ya. Karena memang kita sebagai para pengkaji, para akademisi belum memunculkan mereka termasuk Prof. Karudin Yusuf, kemudian Zainul Ahmad ke dalam tulisan-tulisan artikel-artikel ya yang ditulis dalam bahasa yang lain ya, utamanya dalam bahasa Inggris. Masih yang tadi ya, sehingga tidak begitu dikenal oleh tokoh-tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam maupun Barat di dunia sana. Nah, ini adalah mungkin salah satu tugas kita ya, setelah kajian ini kita bisa membawa pemikiran-pemikiran beliau ke dunia ya, bahwa tokoh-tokoh kita tidak kalah bersaing dalam pemikiran ekonomi.